Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mathmaster, tentunya bersama saya, Kak Eko. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas mengenai kalkulus diferensial, atau nama lainnya adalah turunan. Materi matematika wajib kelas 11 SMA atau SMK. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kakak tentunya. Amin. Nah, seperti biasa, bagi adik-adik yang belum sholat dan beribadah, selalu kakak ingatkan, monggo untuk sholat dan ibadah terlebih dahulu. Karena sholat dan ibadah merupakan hal yang paling utama. Oke? Oke. Untuk video kali ini, kita masih membahas mengenai aplikasi turunan fungsi. Di video-video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai dua contoh soal aplikasi turunan fungsi. Nah, ini adalah contoh soal ketiga mengenai aplikasi turunan fungsi. Di contoh soal ketiga ini kita akan bahas mengenai nilai maksimum dan minimum. Nah, di sini pertanyaannya adalah volume maksimum. Itu sama saja dengan menentukan nilai maksimum. Dari soalnya adalah soal berbentuk soal cerita. Kalau soal cerita, kita harus tentukan dulu model matematikanya. Kan intinya seperti itu. Oke, nah untuk lebih jelasnya, kita langsung saja oprek-oprek video berikut. Check this out. Oke, contoh soal aplikasi turunan fungsi nomor 3 ini. Soalnya adalah sebagai berikut. Selembar karton berbentuk persegi panjang dengan ukuran 8 cm x 5 cm. Bentuknya persegi panjang ya. Dipotong keempat sudutnya dengan bentuk persegi dengan sisinya X. Nah, dipotong persegi dengan sisi perseginya itu X ya. Dari bangun tersebut akan dibuat sebuah balok. Maka volume maksimumnya adalah berapa? Volume balok maksimumnya itu berapa? Itu yang ditanya. Nah, untuk menyelesaikannya kita ilustrasikan dulu, kita gambar dulu. Gambar ilustrasinya seperti ini langkah pertama. Balok kartonnya seperti ini. Nah, dipotong keempat sudutnya ini, dipotong bentuknya persegi dengan ukurannya sama, persegi. Dengan sisinya itu X. Sini X, 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 X. Kemudian ukurannya, karton ini, ukurannya panjangnya 8. Dari sini ke sini itu 8. Kemudian lebarnya dari sini ke sini itu 5. Nah, kita tulis ukurannya dulu. Ukurannya, kartonnya sini ke sini 8. Sini lebarnya 5. Panjangnya 8, lebarnya 5. Kemudian ukuran dari persegi tiap persegi itu, sisinya tersisikan X, 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 X. Sini ke sini X, sini ke sini X, sini ke sini X juga, sini ke sini X juga. Semuanya X. Persegi sih, karena persegi ya. Kemudian kita lihat, karena akan dibuat seperti ini, balok ya, tanpa tutup ya. Nah, ini dilipat. Berarti kita tentukan dulu panjangnya. Ini kan dipotong, sini ke sini dipotong X. Sini ke sini juga dipotong X. Berarti panjang balok jadinya dari sini ke sini saja. Yang ini nggak ikut karena dipotong, dibuang. Dipotong sebanyak berapa? Sini X. Ini kan X ukurannya. Sini juga X juga. Berarti dikurangi X, dikurangi X. Berarti dikurangi 2X. Berarti 8 kurangi 2X. Ya, karena total ke sini kan 8. Dipotong ini X, bagian buang, potong sini X lagi. Jadi 8 kurangi 2X. Itu panjangnya. Jadi panjangnya sini 8 min 2X. Lebar balok, ya lebarnya kan ini, dipotong X, potong X. Totalnya ke sini kan 5. 5 dikurangi X, kurangi X lagi. Berarti 5 min 2X. Karena X-nya ada 2. 5 min 2X. Itu lebarnya. Tingginya, tinggi balok, tingginya kan sama aja ini. Ya, karena kalau ketika dilipat kan tingginya ini. Itu apa? X. Nah, ukuran baloknya seperti ini. Panjangnya itu 8 min 2X. Lebarnya 5 min 2X. Tingginya X. Itu ukuran baloknya. Nah, untuk menyelesaikan volume maksimum, berarti kita modelkan dulu. Buat modelnya, tentukan rumus volume balok langkah kedua modelnya. Volume balok itu apa? Panjang kali lebar kali tinggi. Rumusnya seperti itu. Dengan panjangnya itu ini. 8 min 2X. Tulis panjangnya ganti 8 min 2X. Lebarnya
5 min 2x. Lebarnya ganti 5 min 2x. Tingginya x. Nah, nanti seperti ini tinggal substitusi. Panjang 8 min 2x, lebar 5 min 2x, tingginya x. Tinggal sederhanakan saja. Kita sederhanakan. 8 min 2x kali 5 min 2x. Kalikan, 8-nya kalikan ke sini semuanya. 8 kali 5, 40. 8 kali min 2x, min 16. Min 2x kali 5, min 10x. Min 2x kali min 2x plus 4x kuadrat. Ini udah dikalikan semuanya. Tinggal kalikan x, semuanya kalikan x. Oke, nah, tapi ini kita bisa sederhanakan. 16x min 10x min 16x min 10x kan jadi min 26x. Jadi 40 min 26x plus 4x kuadrat. Kalikan x semuanya. Semuanya kalikan x, berarti 40 kali x jadi 40x. Min 26 kali x jadi min 26x kuadrat plus 4x kuadrat kali x, berarti plus 4x pangkat 3. Seperti itu. Ini adalah rumus volume balok. Jadi volume balok rumusnya bisa ditulis ke depan, pangkat tertingginya 4x pangkat 3 kan positif. 4x pangkat 3 min 26x kuadrat, ya. 40x nya kan positif ini, berarti plus 40x. Bisa tuliskan seperti ini juga. Tinggal pindah posisi saja. Oke, sekarang modelnya sudah, model matematikanya, yaitu volume balok. Ya, ini modelnya sudah. Model langkah ketiga, karena kita akan menentukan volume maksimum, maka kita tentukan dulu turunan pertamanya. Misalkan volumenya, V-nya itu sama dengan Fx, maka kita tentukan dulu F aksen X-nya atau V aksennya. Dengan V sama dengan Fx. V sama dengan Fx ini ya. V sama dengan Fx, tulis lagi. Sama dengan V-nya kan ini, 4x pangkat 3 dan seterusnya. Tulis lagi. Oke? Nah, kita akan tentukan F aksen X. F aksen X kan turunan dari ini. Berarti kan sama aja turunan dari V-nya. V aksen ya, turunannya. V aksen turunan dari V sama dengan F aksen X. Berarti kita turunkan. 3 kali 4 kalikan x pangkatnya kurangi 1, 3 min 1, ya gitu, dan seterusnya kurangi 2 kali 26 x pangkatnya kurangi 1, 2 min 1 plus 40x, ini kan pangkat 1, berarti x nya hilang turunannya, berarti plus 40 gitu ya untuk turunannya. 3 kali 4 x pangkat 3 min 1 seperti tadi, min 2 kali 26 x pangkatnya 2 min 1, oke, plus 40, x-nya hilang. Oke. 3 kali 4 12, x 3 min 1 itu 2, x kuadrat jadinya, x pangkat 2. Dikurangi 2 kali 26 52, berarti min 52. X 2 min 1, pangkat 2 min 1. Pangkat 1 ya, pangkat 1 nggak usah ditulis nggak apa-apa. Plus 40. Ini adalah turunan pertama dari x. F aksen x-nya udah ketemu. Langkah selanjutnya, setelah V aksennya atau F aksen X-nya sudah ketemu, lanjut ke langkah selanjutnya, langkah keempat. Langkah keempat adalah seperti ini. Kita tentukan syarat maksimum atau minimumnya. Syarat maksimum atau minimum itu adalah F aksen X sama dengan 0 atau stasionernya. Ya, maksimum minimum kan jenis stasioner. Berarti kita tentukan dulu stasionernya. Oke? Nah, stasionernya kan ini F aksen X sama dengan 0. Nah, dengan F aksen X-nya kan ini 12x kuadrat min 52x plus 40, tulis 12x kuadrat min 52x plus 40 sama dengan 0, masukkan. Oke. Nah, kemudian supaya lebih mudah dihitung, kita sederhanakan. Ini sama-sama semuanya itu faktornya itu 4 ya, faktor persekutuan terbesarnya itu 4. Berarti kita bagi FPB-nya bagi 4. 12 dibagi 4, 12 bagi 4 itu berapa? 3. 52 bagi 4 itu 13. 40 bagi 4 itu 10. Sedangkan 0 bagi 4 tetap 0. Gitu ya. Jadi 3x kuadrat min 13x plus 10 sama dengan 0. Seperti itu. Oke. Sampai sini tinggal kita faktorkan. Pemfaktorannya seperti ini.
Cari dua buah bilangan ketika dikalikan ketemunya 10, ketika dijumlah ketemunya min 13. 3x, ini bilangannya aja dulu yang dikalikan. Min 10 kali min 1. Min kali min plus. Min 10 kali min 1 plus 10. Cocok. Min 10 ini ya, kali x, jadi min 10x. Min 1 kali 3x, berarti min 3x. Min 10x, min 3x. Min 13x ketika dijumlah. Cocok. Berarti betul ya. 3x kali x, 3x kuadrat. Betul. Berarti pemfaktorannya ini. Kalau yang masih bingung pemfaktoran, coba-coba saja. Pakai coba-coba atau pakai rumus ABC juga nggak masalah. Nggak apa-apa. Kemudian tinggal kita buat pembuat nolnya untuk faktor yang pertama, yaitu 3x min 10 sama dengan 0. Berarti 3x min 10 sama dengan 0. 3x sama dengan min 10 pindah ke kanan jadi plus 10. X sama dengan 10, 3-nya ini perkalian pindah ke kanan jadi pembagian 10 per 3 X-nya. Atau ini X1 ya. X2-nya nanti dicari dari ini. X min 1 sama dengan 0. X min 1 sama dengan 0. X sama dengan min 1 pindah ke kanan jadi 1, positif 1. X1-nya sama dengan 10 per 3 atau X2-nya sama dengan 1. Itu sudah ketemu untuk pembuat nolnya. Selanjutnya langkah keempat setelah syarat maksimum minimum yaitu stasionernya ini sudah, ya, tinggal kita buat garis bilangannya. Garis bilangannya dengan gambarnya ini. Hati-hati menggambarnya. 1 dengan 10 per 3 besar mana? Kan besar 10 per 3. Berarti 10 per 3 itu di kanannya 1. 10 bagi 3 kan 3 koma. 3 koma kan lebih dari 1. Nah, 1 di kiri kan lebih kecil. Yang lebih besar di kanan. Kemudian bisa kita buat tanda plus min plusnya dengan cara cek titiknya. Ambil X sama dengan 0, masukkan, substitusikan ke sini, boleh. Karena kita bicaranya adalah F aksen X. Bisa substitusikan ke sini pun boleh untuk menentukan tanda plus min plusnya. Atau ya, cara mudahnya tadi di video-video sebelumnya juga sudah kakak tunjukkan bahwasanya ada cara cepat yang lebih cepat tanpa harus ceknya, tanpa harus cek titiknya. Itu dengan cara apa? Melihat koefisien pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya X-nya kan ini kan 2. Ini X1, ada yang lebih tinggi yaitu 2. Kan 3. 3 itu apa? Positif di sini. Positif. Berarti yang paling kanan nanti tandanya positif. Kemudian di sini akar-akarnya ada yang kembar nggak? Akar-akarnya nggak ada yang kembar. Ini 3x min 10, ini x min 1. Nggak ada yang kembar. Kalau tidak ada akar yang kembar, tidak usah dibikin air mancur. Kayak video sebelumnya, kalau ada akar kembar, bikin air mancur. Gitu ya. Nah, kalau nggak ada akar kembar, nggak usah dibikin air mancur, langsung selang-seling. Plus, berarti sini, min, sini, plus. Oke, selanjutnya kita akan tentukan jenis stasionernya. Menentukan jenis stasionernya itu dilihat saja. Ketika plus, tandanya plus, berarti dia naik. Di sini stasioner, berhenti, diam. Terus min, dia turun. Terus plus lagi dia naik lagi. Nah, sekarang bisa kita gambarkan. Naik, turun. Naik, turun. Berarti di sini dia maksimum. Berarti sini ketika 1 dia maksimum. Kemudian ini turun, naik. Turun, naik. Dia minimum di sini, ini minimum di 10 per 3. Seperti itu jenis stasionernya sudah maksimum dan minimum. Selanjutnya setelah itu maksimum dan minimumnya sudah kita tentukan, kita lanjut ke langkah ke-6. Langkah selanjutnya kita tentukan volume maksimum. Volume maksimum itu sama dengan V untuk fungsinya tadi, V untuk X-nya X maksimum. Karena ditanya maksimum berarti X-nya X maksimum. X maksimum yang mana? Ya ini 1. Nilainya 1. X minimum 10 per 3. Gitu ya. X-nya kan ada 2. Yang satu maksimum, yang satu minimum. Maksimum ketika X-nya 1. Ketika X-nya 10 per 3, nanti hasilnya minimum. Kalau ditanya itu volume maksimum,
tinggal kita substitusikan X maksimumnya ke V. Nanti ketemu volume maksimum. Kalau yang ditanya volume minimum, kita substitusikan X minimum ke V. Gitu ya. Oke, kita langsung lanjut aja ke pensubstitusiannya. Volume maksimum yang ditanyakan di soal. Maka X maksimumnya kan sama dengan 1 ini, X maksimumnya. Dengan 1 kita substitusikan ke rumus volumenya. V-nya itu di awal, di langkah kedua sudah ketemu. Volumenya itu rumusnya 4X pangkat 3 min 26X kuadrat plus 40X. Kita substitusikan X-nya sama dengan 1. Berarti X-nya ganti 1. 4 kali 1 pangkat 3 min 26 X-nya ganti 1. 1 kuadrat plus 40 X-nya ganti 1. 40 kali X. 40 kali 1. Gitu. Substitusikan. Nanti ketemu seperti ini. 4 X-nya ganti 1. 1 pangkat 3 min 26 X-nya ganti 1. 1 kuadrat plus 40 kali X-nya ganti 1. Karena X maksimumnya 1. Jadi X-nya ganti 1 semua. Itu ya. 1 pangkat 3, 1. 1 kali 4, 4. Min 26, 1 kuadrat, 1. Min 26 kali 1, min 26. Plus 40 kali 1, plus 40. Tinggal sederhanakan. 4 dikurangi 26. Berarti min 22. Min 22 plus 40. 18. Jadi volume maksimumnya ketemu 18 cm kubik. Seperti itu. Oke? Oke, semoga bisa dipahami ya. Kalau belum bisa dipahami, ulangi lagi video ini. Kalau masih bingung, ulangi lagi juga. Oke? Intinya seperti itu. Kalau ditanya volume maksimum, substitusikan X maksimum ini 1 ke rumus volume. Kalau yang ditanya volume minimum, berarti substitusikan X minimum ya, X minimum substitusi ke V. X minimum 10/3 ke V-nya ini. Berarti X-nya ganti 10/3. Nanti ketemu volume minimum. Gitu. Oke? Kalau yang ditanya panjang, lebar, dan tingginya sehingga menyebabkan volume maksimum, berarti tetap X maksimumnya kan 1. Karena kita bicara maksimum. Supaya volume maksimum. Ini X sama dengan 1, substitusikan ke rumus panjang, lebar, dan tinggi. Panjang, lebar, dan tinggi tadi kan memuat variabel X. Nanti ketemu panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa. Seperti itu. Oke? Oke, semoga bisa dipahami ya. Nah, itu adalah contoh untuk jenis soal seperti ini untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimum. Intinya seperti itu. Nah, semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami. Kalau bisa dipahami, kita lanjut ke latihan soal berikutnya supaya adik-adik bisa lebih paham lagi dan lebih terampil lagi. Kalau belum paham, ulangi lagi. Belum paham, ulangi lagi. Oke? Oke, berikut adalah latihan soalnya. Ini kakak berikan ada 4 nomor latihan soal. Nah, ini silakan adik-adik kerjakan. Kalau sudah ketemu hasilnya bisa dituliskan di kolom komentar. Kalaupun menemukan kesulitan, bisa dituliskan juga di kolom komentar juga, biar nanti kita bisa saling belajar sama-sama. Oke. Jadi 4 nomor ini silakan adik-adik kerjakan secara mandiri sebagai sarana latihan adik-adik untuk memperlancar dan memperterampilkan diri untuk materi aplikasi turunan fungsi. Seperti itu. Oke. Nah, sampai sini saja kakak akhiri. Kakak mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan ya. Mohon dimaafkan ya. Sekian, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini. Semoga videonya bermanfaat. Amin. Oke, kakak akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.